Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaunika Rosalia dengan NIM 2311074 kelas PAI 5C. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi guru dengan dosen pengampu Bapak Andi Muhammad Darlis untuk membuat video interaktif bahan atau sumber pembelajaran. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu adab dalam kehidupan sehari-hari seperti adab makan dan minum, berteman atau bersosialisasi, berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum itu kita bahas dulu apa sih pengertian dari adab itu. Adab adalah cara kita menunjukkan sikap baik, sopan, dan menghormati orang lain dalam berbagai situasi. Dengan memahami dan menerapkan adab, kita tidak hanya membuat diri sendiri lebih baik, tetapi juga lingkungan sekitar menjadi lebih nyaman dan harmonis. Sekarang, mari kita pelajari beberapa adab penting yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Adab yang bakal kita bahas di pertama ini yaitu adab makan dan minum. Adab makan dan minum merupakan cerminan dari rasa syukur kita terhadap setiap rezeki yang diberikan. Hal ini tidak hanya sebatas tata krama, tapi juga panduan untuk menjaga keberkahan dan kesehatan. Yang pertama itu dengan membaca doa atau mengucapkan bismillah sebelum makan atau minum sebagai bentuk permulaan yang baik dan memohon keberkahan. Mengucapkan doa setelah selesai sebagai bentuk syukur, misalnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, makan sederhana dan tidak berlebihan. Tidak makan sampai terlalu kenyang, melainkan secukupnya dan menghindari sikap boros atau rakus. Yang keempat, duduk saat makan atau minum. Dianjurkan untuk duduk dengan tenang dan tidak makan atau minum sambil berdiri atau berjalan. Yang terakhir yaitu tidak mencela makanan. Jika tidak menyukai suatu makanan, sebaiknya ditinggalkan tanpa mencelanya sebagai bentuk menghargai pembuat makanan dan rezeki. Halo teman-teman, namaku Abi. Kita hafalkan doa-doa ini yuk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahillazi atamana wasakana wajalana minal muslimin. Yang kedua, adab berteman atau bersosialisasi. Adab bersosialisasi dan berteman adalah kunci untuk membangun ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam yang harmonis dan positif. Setiap muslim didorong untuk memilih teman yang baik yang dapat mendorong pada kebaikan, sebab teman adalah cerminan karakter kita. Yang pertama, memilih teman yang baik. Memilih teman yang berakhlak mulia dan dapat mendorong kita pada kebaikan karena pertemanan sangat memengaruhi karakter seseorang. Yang kedua, saling menghormati dan lemah lembut. Berinteraksi dengan sopan santun, menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari perkataan kasar atau menyakiti. Yang ketiga, menjaga kepercayaan dan menutup aib. Wajib menjaga rahasia amanah teman dan tidak membicarakan keburukan atau gibah mereka di belakang. Yang keempat, saling menasihati dalam kebaikan. Berani mengingatkan teman dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang ketika ia berbuat salah. Yang terakhir, mendahului mengucapkan salam. Mengucapkan salam seperti Assalamualaikum ketika bertemu sebagai bentuk penghormatan dan pemulai kehangatan hubungan. Selamat menyaksikan video animasi tentang adab terhadap teman. Yang ketiga, kita akan membahas tentang adab kepada orang tua.
Berbuat baik atau birrul walidain kepada orang tua adalah salah satu perintah terbesar dalam agama yang kedudukannya langsung setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Yang pertama yaitu berbuat baik atau birrul walidain. Selalu berusaha menyenangkan dan membantu kedua orang tua dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, bertutur kata lemah lembut dan sopan. Dilarang keras mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan kata sekalipun harus berbicara dengan penuh kasih sayang dan hormat. Yang ketiga, mendengarkan dan menghargai pendapat. Memberikan perhatian penuh saat orang tua berbicara dan menghargai pandangan mereka, meskipun kita memiliki pendapat yang berbeda. Yang keempat, merawat dan menyayangi mereka. Terutama merawat mereka dengan ikhlas di masa tua. Ini adalah salah satu pintu terbesar pahala bagi kita. Yang terakhir, mendoakan mereka. Selalu mendoakan kebaikan, ampunan, dan rahmat untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak, orang tua itu wajib untuk kita muliakan. Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah yang paling utama. Yuk kita pelajari perbuatan apa saja yang termasuk berbakti kepada orang tua. Belajar yang giat ya, jangan kebanyakan main di sekolah. Baik, Bunda. Taatilah perintah orang tua selagi bukan maksiat kepada Allah. Lakukan semampunya ya, jangan pernah membantah keduanya. Tolong bantu bersih-bersih rumah ya. Iya, Bunda. Saat berbicara dengan mereka, jangan mengeraskan suara. Dengarkan baik-baik tutur katanya. Jangan kalian potong omongannya sebelum selesai. Buatlah keduanya selalu ridho. Bantulah pekerjaan rumah keduanya, seperti menyapu ruangan, mencuci piring, dan mencuci baju. Mintalah izin sebelum masuk kamar orang tua. Jangan pernah masuk tanpa seizin keduanya. Muliakanlah teman-teman kedua orang tua. Eratkan silaturahmi dengan mereka. Sesekali berikan hadiah untuk para sahabat keduanya. Berlemah lembutlah kepada keduanya. Sering-seringlah tersenyum di hadapan keduanya. Jangan bertengkar di hadapan mereka. Terima kasih Ayah Bunda telah mendidik kami menjadi anak yang baik. Jangan panggil nama orang tua secara langsung ya. Panggil dengan panggilan kesayangan seperti Bunda, Ayah, Ibu, Mama, dan lainnya. Masakannya terlalu asin, aku tidak suka. Jangan mencela pemberian ayah bundamu. Apapun pemberiannya, berikan pujian. Semua itu mereka lakukan dengan ketulusan. Masya Allah, masakan Bunda enak sekali. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Berusahalah menjadi penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran akan membuat bangga kedua orang tuanya dengan mahkota yang dikenakan kepada keduanya. Yang terakhir yaitu adab kepada guru. Guru adalah sosok yang sangat mulia karena ia adalah pewaris ilmu yang berfungsi sebagai jembatan kita menuju pengetahuan dan kebenaran.
Adab kepada guru adalah fondasi agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Yang pertama yaitu menghormati dan memuliakan guru. Menyadari kedudukan guru sebagai penyampai ilmu sehingga harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Yang kedua yaitu ada rendah diri atau tawadu di hadapan guru. Tidak bersikap sombong atau merasa lebih pintar, karena sikap rendah diri adalah kunci untuk menerima dan mengambil manfaat dari ilmu guru. Yang ketiga, memperhatikan saat guru menyampaikan pelajaran. Mendengarkan dengan sesama, tidak mengobrol atau sibuk dengan hal lain yang tidak relevan di hadapan guru. Yang keempat, memperhatikan adab berbicara dan bertanya. Meminta izin sebelum berbicara atau bertanya, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghindari nada suara yang lebih tinggi atau mendebat. Yang terakhir, mendoakan kebaikan untuk guru. Mendoakan agar guru selalu sehat, diberkahi ilmunya, dan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah adab kepada guru. Sebelum belajar, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Rabbu, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti apa perkataanku. Quran Surah Toha ayat 25-28. Adab ketika belajar. 1. Mengikhlaskan niat untuk Allah. 2. Bertujuan untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. 3. Rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. 4. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 5. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Itulah video pembelajaran interaktif. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.